Halo guys, kali ini saya akan menceritakan alur film yang merupakan based on story dari restoran fast food McDonald's ya guys. Judul filmnya The Founder. Oke, yuk simak ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Ray Kroc. Dia merupakan tokoh utama di film ini, dan dia kita panggil Kroc aja ya guys. Kroc merupakan seorang sales mesin mixer es krim yang sedang menawarkan mesinnya ke semua restoran ya guys. Dia menawarkan mesin es krim kepada pemilik restoran makanan agar memudahkan pekerjaan mereka dan membuat produksi mereka lebih efisien. Dia menjelaskan bahwa supply dan demand seumpama dengan telur dan ayam. Nggak ada telur kalau nggak ada ayam. Nggak ada ayam kalau nggak ada telur. Semakin banyak telur, maka semakin banyak ayam. Dan semakin banyak ayam, maka semakin banyak juga telur yang lahir. Kroc menjelaskan, jika pemilik restoran itu membeli 5 mesin es krim darinya, maka dia bisa membuat es krim dengan sangat cepat. Lalu pelanggan tidak perlu menunggu lebih lama. Akhirnya produksi meningkat dan pembeli pun juga meningkat. Tapi tawaran Kroc ditolak dan Kroc berkata, restoran yang sepi akan tetap sepi jika tidak mempercepat produksinya. Dan Kroc pun keluar dari restoran itu dengan membawa mesin itu ke mobilnya. Lalu Kroc memesan makanan dan menunggu di mobilnya. Kroc pun kesal karena makanan yang dia pesan udah 20 menit gak datang-datang nih guys. Akhirnya Kroc pun pergi ke restoran lain dan menawarkan mesin mixernya. Namun hasilnya tetap sama guys, ditolak. Lalu Kroc mesan makanan di restoran itu, tapi pesanannya datang lama banget. Dan setelah pesanannya datang, malah tidak sesuai dengan permintaannya nih guys. Kroc yang kecewa akhirnya pergi. Di suatu hotel tempat Kroc menginap, dia memutar kaset tentang motivasi yang sepertinya sudah sering dia dengar nih guys. Suara dari kaset itu menjelaskan bahwa orang yang gigih akan mengalahkan orang yang berbakat, mengalahkan orang yang pintar, dan juga akan mengalahkan orang jenius sekalipun. Kroc yang mendengar itu merenungkannya hingga dia tertidur. Esoknya, Kroc melanjutkan perjalanan dan singgah di salah satu restoran untuk menawarkan mesinnya. Tapi sayangnya hasilnya tetap sama nih guys, ditolak. Lalu Kroc menelpon ke kantornya untuk menanyakan restoran yang memesan mesin mixernya nih guys. Kemudian si resepsionis mengatakan kalau ada sebuah restoran yang ingin memesan 6 mesin mixer. Kroc yang tidak percaya meminta nomor telepon restoran tersebut dan Kroc kemudian menghubungi restoran itu. Yang ternyata saat sambungan telepon sudah terhubung, Kroc meminta untuk berbicara pada pemilik restoran tersebut. Tapi kata si penerima telepon itu, kalau pemilik restoran tersebut ada 2 orang nih guys, yang bernama Mac dan Dick. Akhirnya Kroc pun berbicara sama si Dick, tapi saat itu Dick sedang sibuk karena kebanjiran pesanan nih guys. Kroc kemudian konfirmasi, apakah benar McDonald's pesan 6 mesin? Tapi justru Dick berkata, kalau mereka butuh 8 mesin mixer nih guys. Karena saking sibuknya Dick, dia pun langsung memberikan alamat restorannya guys. Pas Kroc lihat di peta, alamat tersebut jauh banget dari posisi Kroc saat ini. Mungkin kayak Jakarta ke Surabaya ya. Singkat cerita, Kroc pun bergegas pergi ke restoran McDonald's itu guys. Saat tiba di McDonald's, Kroc pun kaget. Dia tidak menyangka kalau restoran itu ramai banget dengan pembeli. Akhirnya Kroc yang penasaran ikutan antri mesan makanannya nih guys. Setelah Kroc memesan, dia kaget dan bingung karena dia baru saja mesan, tapi saat itu juga pesanannya sudah selesai. Berbeda dengan restoran yang dia temui selama ini guys. Setelah Kroc menerima pesanannya, dia bingung guys, bagaimana cara makannya tanpa piring. Akhirnya dia merhatiin orang-orang di sekitar. Singkat cerita, saat Kroc sedang makan, datanglah seorang tukang sapu dan bertanya sama si Kroc bagaimana rasa burgernya. Dan Kroc menjawab kalau burger itu adalah burger terenak yang pernah dia makan.
Kemudian tukang sapu itu mengenalkan dirinya, yang ternyata dia adalah Mac, salah satu pemilik restoran itu. Jadi kalau tadi yang menerima telepon itu si Dick ya guys, adiknya Mac. Jadi pemilik restorannya itu ada 2 orang bersaudara ya. Mendengar itu, Krog memberitahu kalau dia adalah sales mesin mixer yang ingin mengantarkan pesanan mereka. Singkat cerita, Mac pun mengajak Krog berkeliling restoran itu dan melihat kondisi di dalam restoran itu. Saat di dalam restoran, Mac menjelaskan setiap alur pembuatan burger. Dan gokil, dalam membuat satu burger hanya dibutuhkan waktu 30 detik, yang biasanya itu membutuhkan waktu 30 menit guys. Mac menjelaskan kalau konsep utama restoran mereka adalah kecepatan. Singkatnya, Krog yang kagum mengajak mereka berdua untuk makan malam bertiga. Akhirnya, mereka bertiga pun makan malam. Dan si Mac cerita, awalnya McDonald's itu sama seperti restoran pada umumnya. Dan dalam penjualan awal mereka mendapat untung yang besar guys. Tapi, tak beberapa lama penjualan mereka turun dan mendapat beberapa masalah. Salah satunya, waktu menunggu pembeli itu sangat lama, dan dari semua menu yang mereka punya, hanya ada beberapa yang paling laku guys, yaitu burger, kentang goreng, dan milkshake atau minuman ringan. Mac dan Dick ingin ada terobosan baru dalam restorannya, dan mereka menemukan jawabannya guys, yaitu kecepatan. Sampai-sampai mereka menutup restoran mereka selama berbulan-bulan cuma untuk merubah operasional dapurnya guys. Padahal saat itu restoran mereka sedang ramai-ramainya, hanya untuk menemukan solusi bagaimana mereka bisa lebih cepat lagi guys. Mereka pun berlatih di lapangan tenis yang digambar mirip dengan lokasi dapurnya. Dan ya, mereka pun berhasil menciptakan sistem fast food pertama guys. Nggak sampai di situ aja guys, bahkan Mac dan Dick pun menghapus semua menunya dan hanya menjual 3 menu yang paling laku nih guys. Singkatnya, setelah mereka kembali buka, timbul masalah baru, di mana tidak ada pelayan yang menghampiri pembeli dari mobilnya. Mac dan Dick bingung bagaimana cara untuk mengatasinya. Sampai ada seorang anak kecil yang ingin beli dengan cara mengetuk jendela guys. Dick menjelaskan kalau mereka sudah tutup, tapi Mac yang merasa kasihan akhirnya melayani anak tersebut. Tanpa diduga, mobil-mobil mulai berhenti dan beli burger sama seperti cara anak kecil tadi guys. Dan terciptalah restoran fast food yang kita kenal dengan nama McDonald's. Di malam harinya, Krog terus kepikiran dengan konsep restoran mereka. Dan dia kepikiran sesuatu nih guys. Pagi harinya, Krog datang menunggu mereka dan akhirnya mengemukakan idenya itu, yaitu franchise. Tapi Dick bilang kalau mereka sudah punya beberapa franchise, bahkan sudah ada 5 franchise sebelumnya. Dick mengatakan kalau 5 franchise mereka sebelumnya itu memiliki masalah di standarisasi kualitasnya guys. Dan bahkan kelima-5 franchise-nya itu kotor, jorok, dan ada yang menjual menu yang tidak sesuai dengan menu andalan McD guys. Yang akhirnya justru merusak nama McD itu dan mereka memutuskan untuk menutup restoran itu guys. Mac dan Dick berpendapat, lebih baik punya satu restoran yang sempurna daripada punya 100 restoran tapi jelek semua. Dan Krog pun pulang untuk menemui istrinya nih guys. Bisa dibilang sebenarnya keuangan Krog itu sudah cukup untuk pensiun ya guys. Dan istrinya juga udah menyarankan dia untuk pensiun. Tapi Krog tetap gak mau guys. Dia masih punya ambisi. Krog pun bilang kalau dia ingin punya istri yang selalu mendukungnya. Singkatnya, Krog pun kembali lagi buat ngeyakinin Mac dan Dick nih guys. Dan hasilnya pun, ya, Mac dan Dick pun setuju. Awalnya si Dick itu ragu kalau Krog nanti akan mengkhianati mereka. Tapi Mac nyaranin untuk ngikat si Krog itu dengan perjanjian resmi hitam di atas putih.
Setelah itu, Krok pun pergi kepada banker untuk ngegadein rumahnya ya guys, sebagai modalnya untuk membangun restoran McD pertamanya itu guys. Dan hari pertama Krok sebagai pemegang franchise McD pertama pun dimulai. Restoran franchise yang dikelola Krok pun diramaikan dengan pembeli. Krok selalu ngejaga kualitas McD dia biar sama seperti kayak cabang pusatnya ya guys. Dan tidak hanya itu guys, jiwa sales si Krok pun membara. Dia menawarkan kepada teman-temannya untuk investasi franchise di McD guys. Alhasil, selama sebulan dia sukses membangun 3 franchise barunya nih guys. Namun, franchise barunya itu nggak berjalan sesuai harapan Krok guys, di mana franchise itu kotor dan mereka menjual menu lain yang tidak sesuai dengan McD nih guys. Krok yang kesal mendatangi temannya itu dan memarahi mereka. Dia memutuskan agar dia sendiri yang mengelola franchise itu guys. Jadi di sini teman-teman investornya si Krok itu hanya mengeluarkan duit saja ya. Dan yang mengelola itu si Krok sendiri nih guys. Lalu suatu ketika Krok kembali ke kantornya dan dia melihat ada seorang Yahudi yang menjual Alkitab. Krok bertanya kepadanya, kenapa orang Yahudi mau menjual Alkitab punyanya orang Kristen? Lalu orang Yahudi penjual Alkitab itu menjawab si Krok, katanya kalau dia butuh duit untuk kebutuhannya sehari-hari. Setelah itu, Krok menawarinya sebagai pengelola salah satu franchise-nya guys. Dan ternyata istri dari penjual Alkitab itu ikut membantu suaminya guys untuk promosiin McDonald's dengan ngebagiin permen-permen yang berlogo McDonald's nih guys. Di situ si Krok mulai iri melihat pasangan suami istri tersebut. Mereka bisa kompak dan saling mendukung kerjaan suami satu sama lain. Sedangkan si Krok ngerasa kalau istrinya di rumah nggak ngedukung dia guys. Dan Krok juga kepikiran guys, kalau orang yang taat agama cocok dijadikan supervisor. Karena menurut dia, kalau mereka patuh sama agama, maka ia akan patuh juga sama standar kerjaannya. Dan mulai saat itu, si Krok mengubah cara dia merekrut orang guys. Dia mulai merekrut orang dengan cara datang ke gereja. Dia datang ke tempat ibadah orang Yahudi dan tempat ibadah agama lain nih guys. Ternyata banyak yang bergabung dan mereka kerjanya pada bagus-bagus guys. Di situ sebenarnya si Krok sudah sukses besar. Dan dia udah punya banyak franchise guys. Bahkan sampai ke beberapa negara bagian Amerika. Dan semua franchise-nya itu sesuai dengan standar McD pertama ya guys. Singkat cerita, Krok pun pergi menawari bisnis franchise-nya itu kepada salah seorang pemilik restoran juga. Di situ dia juga melihat seorang wanita cantik yang sedang memainkan piano. Nampaknya Krok jatuh cinta pada pandangan pertama kepada wanita itu. Ternyata wanita itu adalah istri dari Rolly, pemilik restoran yang akan menjadi investornya itu guys. Setelah Krok pulang dari perjalanan bisnisnya itu, dia mendapat beberapa masalah operasional bisnis franchise-nya nih guys. Dia kehabisan dana dan setelah dicek, ternyata keuntungan yang dia dapat lebih kecil daripada biaya operasional restorannya yang mahal guys. Krok pun ngehubungi si Dick dan mencoba meminta keuntungan lebih dari si Dick guys. Tapi sayang, justru si Dick tidak setuju. Karena sebenarnya si Krok itu sudah dapat keuntungan bahkan 3 kali lipat dari keuntungan si Dick dan si Mac ya guys. Singkat cerita, Krok yang stres akhirnya ngecek biaya operasional restorannya guys. Dan ternyata dia menemukan satu hal yang membuat biaya operasionalnya yang mahal, yaitu biaya mesin pendingin esnya. Jadi di sini sebenarnya bisnis franchise si Krok itu sukses ya guys. Dia punya omset tinggi dan punya banyak restoran cabang. Tapi biaya pengeluarannya juga tinggi ya guys. Singkatnya setelah Krok pulang dari kantor, dia dimarahin istrinya nih guys. Karena dia nggak cerita kalau rumah yang ditempatinya itu digadaikan untuk keperluan bisnis franchise-nya. Krok yang stres akhirnya mendatangi banker tempat dia meminjam uang nih guys.
Dia marah karena banker itu menelpon dia ke rumahnya, bukan ke kantornya. Di malam harinya, Krog yang bingung akhirnya mendatangi restoran franchise yang dikelola oleh Rolly. Dan dia bercerita mengenai masalahnya nih guys. Mereka yang mendengar itu menawarkan agar milkshake yang biasa dipakai diganti dengan produk milkshake instan. Jadi di sini maksudnya itu agar si Krog nggak pakai pendingin es lagi ya guys. Krog yang mendengar itu memikirkan ide dari si Rolly. Dan dia mengajukannya sama si Dick guys. Tapi saat Dick mendengar permintaan si Krog itu, Dick justru menolaknya dengan tegas. Besoknya, Krog yang pusing karena sudah mendapat surat peringatan dari bank, akhirnya mendatangi bank tersebut. Krog meminta kepada teller bank itu untuk perpanjangan waktu. Tapi di situ juga ada seorang konsultan bisnis yang mendengarnya dan menawarkan si Krog untuk perombakan bisnis guys. Konsultan itu menjelaskan kalau McD nanti bukan hanya menjadi bisnis makanan saja, tetapi juga bisnis properti. Jadi nanti si Krog itu nyewahin lahan dan bangunannya ke si investor ya guys. Jadi intinya si Krog itu dapat dua keuntungan nih guys. Keuntungan yang pertama dari uang lahan dan bangunan sebelum berdiri. Dan yang kedua dari sewa lahan dan bangunan setiap tahunnya ya guys. Krog yang mendengar masukan konsultan itu pun akhirnya setuju. Dan dia membangun perusahaan barunya yang bernama Franchise Realty Corp. Atau artinya perusahaan properti berbasis franchise. Dan puncaknya saat Krog membeli tanah di mana McDonald's pertama berdiri, yaitu tanah yang disewa oleh Mac dan Dick. Jadi di sini bisa dibilang ya guys, kalau Mac dan Dick itu sudah tidak punya kekuasaan penuh lagi atas McDonald's pertamanya itu. Jadi si Krog bebas untuk mengganti menu atau bahkan aturan dari McDonald's sesuai dengan kemauan dia ya guys. Singkatnya, ide Rolly untuk mengganti minuman milkshake yang biasa dipakai menjadi milkshake instan akhirnya disetujui oleh Krog guys, dan dia mengirimkan produk itu ke semua franchise yang dia kelola. Dick yang mengetahui itu pun marah. Dia mengatakan kalau Krog sudah melanggar kontrak yang dibuat, tetapi justru si Krog menjawab guys, kalau kontrak itu dibuat untuk dilanggar. Singkat cerita, saat Krog makan malam bersama istrinya, dia mengajukan cerai guys. Dan sebagai kompensasinya, dia memberikan rumah, mobil, dan asuransi, kecuali bisnisnya ya. Dan parahnya, ternyata dia selingkuh dengan Joan guys, yaitu istri salah satu investor bisnisnya. Permasalahan si Krog dan si Dick belum juga selesai guys. Bahkan Krog ingin mengambil sepenuhnya McDonald's menjadi miliknya. Mac yang awalnya hanya mendengar perdebatan Dick dan Krog itu langsung marah guys. Dan dia kecewa berat sama si Krog nih guys. Karena dia udah percaya banget sama si Krog tapi malah dihianatin. Mac yang awalnya ingin menuntut si Krog di jalur hukum akhirnya diam nih guys. Setelah Krog menjelaskan kalau saat ini dialah yang lebih berkuasa atas McDonald's. Dan dia jugalah yang memiliki sebagian besar saham McDonald's ya guys. Jadi di sini si Krog itu udah mencakup McDonald's secara nasional ya guys. Sedangkan Mac dan Dick hanya memegang satu restoran dan hanya mencakup wilayah lokal mereka ya guys. Mendengar Krog mengatakan itu, Mac pun jatuh karena shock dan dia kolaps dengan penyakit diabetesnya guys. Singkat cerita, saat di rumah sakit, Mac dan Dick yang sedang mengisi TTS didatangi oleh si Krog nih guys. Krog datang menjenguk dengan membawa bunga, yang di bunganya itu ada amplopnya ya guys. Krog pun ngasih amplop itu ke si Mac dan Dick. Mereka pun membuka amplop itu dan ngelihat kalau di dalam amplop itu ada cek kosong. Krog bermaksud untuk membeli McDonald's dari mereka, tapi karena kondisi Mac yang sedang sakit, akhirnya Krog memberi mereka waktu untuk berpikir dulu guys. Mac dan Dick yang merasa nggak bakalan menang melawan si Krog, akhirnya setuju buat ngejual McDonald's. Karena perusahaan si Krog itu lebih besar, sedangkan si Mac dan Dick cuma punya restoran kecil yang ada di kampung. Mac dan Dick akhirnya nyerah nih guys. Dan mereka ngejual McDonald's yang udah mereka rintis dari awal dengan syarat
biaya 2,7 juta US dollar dan bakalan dapat 1% dari keuntungan McDonald's seumur hidup mereka. Setelah semua setuju dan tanda tangan, Dick bertemu dengan si Krok di toilet dan Krok bercerita kalau sebenarnya yang kuat itu bukan di sistemnya guys, bukan juga di makanannya, tapi ada di namanya. Krok menjelaskan kalau nama McDonald's itu sudah sangat kuat. Dari awal bisa aja si Krok itu mencuri sistem fast food mereka dan juga resep makanan mereka. Tapi dia berpikir kalau orang tidak akan mau makan di restoran yang bernama Krok, karena nama McDonald's udah cukup membuat orang tahu kalau nama itu adalah tanda kejayaan Amerika. Setelah Krok menjelaskan itu, dia pun keluar. Dick berkata, hari di mana mereka mengajak Krok berkeliling di restoran mereka adalah hari penyesalan mereka, karena mereka nggak bakalan nyangka kalau Krok itu akan merebut McDonald's dari tangan mereka sendiri. Di akhir film diperlihatkan kalau Joan dan Krok sudah menikah dan tinggal bersama, sedangkan Mac dan Dick bersaudara kini diusir dari nama McDonald's yang mereka bangun sendiri guys. Dan film pun selesai. Video ini tidak bermaksud untuk menjelekkan McDonald's ya guys, karena Mimin sendiri ceritain sesuai dengan film yang ada. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ya guys. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalahin loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih.